Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Koko selaku dosen pengampu mata kuliah Peralatan Agroindustri kelas A. Selamat malam teman-teman semua yang sama-sama ingin belajar mengenai peralatan agroindustri lebih jauh, terutama mengenai sedimentasi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan lebih jauh mengenai sedimentasi dengan dasar Super Pro Design. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferdinand Hewan Kurnia dengan NPM 005. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Graha Anugrah Gunawan dengan NPM 004 dan juga George Hasudungan Simamarta dengan NPM 027. Mari kita langsung lanjut saja ke penjelasannya. Pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel padat yang terbawa oleh air, angin, atau gletser, yang kemudian mengendap di dasar perairan atau permukaan bumi. Proses ini terjadi ketika kecepatan aliran air atau udara berkurang, sehingga partikel-partikel yang sebelumnya terangkat atau terbawa jatuh ke dasar. Dalam konteks agroindustri, sedimentasi merujuk pada proses pemisahan padatan yang terlarut atau tercampur dalam cairan yang terjadi dengan cara pengendapan partikel-partikel tersebut ke dasar. Proses ini sering digunakan dalam pengolahan hasil pertanian atau produk olahan pangan, terutama dalam industri yang melibatkan cairan, seperti industri pengolahan air, minyak, atau produk fermentasi. Yang pertama ada decanting prosedur. Prosedur ini mensimulasikan pemisahan dua fase cair yang tidak saling bercampur atau immiscible menggunakan tangki decanter. Decanting digunakan untuk memisahkan cairan berdasarkan perbedaan densitasnya, sehingga fase yang lebih ringan dan lebih berat dipisahkan secara gravitasi. Adapun komponen utama dari decanting prosedur, yaitu operating mode itu dapat diatur sebagai continuous atau semi-continuous dalam aplikasi SuperPro. Kemudian host equipment menggunakan decanter tank, emission port yang tidak terdapat port emisi atau ventilasi, input atau output ports itu terdapat port khusus untuk output fase ringan maupun fase berat. Kemudian ada special input atau output. Yang pertama itu ada light phase. Ini untuk output untuk fase yang lebih ringan atau dengan densitas yang lebih kecil. Ada heavy phase untuk output yang fasenya lebih berat atau densitasnya lebih besar. Dan ada pula operasi yang didukung. Yang pertama decan. Decan ini adalah proses utama untuk memisahkan dua fase cairan. Kemudian ada clean in place. Ini proses pembersihan tangki tanpa harus membongkar peralatannya. Kemudian ada hold. Hold ini mempertahankan cairan dalam tangki untuk waktu tertentu. Yang terakhir ada stream in place. Ini adalah proses sterilisasi menggunakan uap. Nah, selanjutnya ada clarification. Di sini tuh prosedur unit ini mensimulasikan perhilangan partikel dalam clarifier. Kita bisa lihat dari gambar fitur masuk dan ada pun yang keluar outputnya. Efisiensi penghilangan ini dihitung menggunakan model empiris atau ditentukan oleh penggunanya. Model ini juga didukung perhitungan emisi VOC secara detail. Adapun input dan output khusus, yang pertama yaitu air klarifikasi, saluran keluaran untuk air yang telah dijernihkan, dan adapun lumpur, saluran keluaran untuk jam lumpur tersebut, dan selanjutnya operasi yang didukung ini yaitu clarify, yaitu proses klarifikasi terhadap input yang dimasukkan, dan adapun hold yaitu proses penahanan. Nah, proses ini tuh dilakukan hanya tersedia pada mode operasi semi continue. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu inclined flat eye clarification. Bisa dilihat juga apa yang dimasuk, inputnya dan outputnya juga digambar. Operasi ini tuh menggunakan continuous atau juga semi continuous. Nah, prosedur unit ini disimulasikan penghilangan partikel padat dan globul minyak menggunakan pemisahan
plat miring, inclined flat separator, dan presentasi penghilangan partikel dan globul minyak ini dapat ditentukan oleh pengguna kita sendiri atau dihitung oleh program yang telah ditentukan. Model ini juga mendukung perhitungan emisi VOC secara detail. Input dan output yang khusus yaitu yang pertama air, saluran keluaran untuk air yang dijernihkan. Selanjutnya ada minyak juga, saluran keluaran untuk minyak, dan lumpur, saluran keluar untuk lumpur. Operasi yang didukung dalam include flat ini yang pertama clarify yaitu proses klarifikasi menggunakan plat miring atau include flat clarification, dan yang terakhir yaitu hold proses penahanan. Sama juga yaitu hanya tersedia pada mode operasi semi continue. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu Tinkercademy. Bisa dilihat juga di gambar apa yang membedakan di antara uh, program-program tersebut. Dan di sini juga bisa operasinya juga bisa continuous dan semi continuous. Prosedur ini itu mensimulasikan kinerja bak Tinkercad untuk pemisahan padatan dan pengentalan. Dalam mode desain ini, ukuran bak dapat ditentukan berdasarkan laju beban umpan atau teori flux pengendapan padatan. Model ini juga menghitung emisi VOC secara rinci. Adapun input ataupun output secara khusus, yang pertama air klarifikasi. Air ini yaitu saluran keluaran untuk air yang telah dijernihkan. Selanjutnya yaitu lumpur, saluran keluar yaitu untuk lumpur sendiri. Nah, operasi yang didukung yaitu tingkat, yaitu proses pengentalan yang berada pada bak tersebut, dan selanjutnya hot. Ini proses penahanan sama dengan proses-proses yang lainnya dan hanya untuk mode operasi semi continue. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya untuk metode selanjutnya yang menggunakan sedimentasi ada flotation. Nah, flotation ini seperti yang kita tahu itu adalah dengan menggunakan prinsip gravitasi dengan gaya apung. Nah, prosedur ini mensimulasikan tangki flotasi udara, flotasi udara terlarut yang memisahkan padatan suspensi atau globul minyak dari fase cair kontinu. Nah, kalau kita bisa lihat dari gambar Super Pro di kanan, yang dimana ada feed ataupun input yang masuk dan terdapat tiga output yang dimana ada vent itu dan juga ada floated material di mana adalah material yang tidak kita inginkan dan ada clarified material di mana material yang kita inginkan. Nah, untuk operating mode-nya ada continuous dan semi continuous. Dan seperti yang saya bilang, dari input atau output khususnya ada material yang mengapung, yang mana port keluaran yang ditentukan untuk material yang mengapung. Ada material yang telah dijernihkan, port keluaran yang ditentukan untuk material yang dijernihkan. Nah, untuk operasi yang didukung itu ada flotasi sendiri, karena memang ini tangki flotation atau tangki apung, dan juga penahanan. Penahanan di sini sebagai menahan partikel-partikel yang kita tidak inginkan. Boleh next. Nah, mungkin untuk aplikasi sedimentation selanjutnya itu ada oil separations. Nah, prosedur unit ini mensimulasikan pemisahan globu minyak dalam separator minyak API. Nah, jadi seperti lihat di gambar Super Pro di kanan, di mana ada liquid feed, terus ada emisinya, ada oil material, dan ada settled material. Sama seperti uh, flotation tadi, di mana di operation mode-nya itu ada di continuous dan semi continuous, dan di input atau output khusus itu ada material minyak, yang di mana port keluaran yang ditentukan ditentukan untuk minyak, dan adalah material yang mengendap, atau port keluaran yang ditentukan untuk material yang mengendap. Untuk operasi yang didukung itu ada pemisahan minyak, karena sama dengan sesuai dengan eh, namanya itu oil suppression, dan juga ada penahanan. Penahanan itu adalah partikel-partikel yang settle tadi atau partikel yang sudah mengendap. Nah, di oil suppression ini bisa menggunakan beberapa metode-metode yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya sebelumnya. Ada misalnya dari dengan flotation juga bisa, dengan inclined plate juga bisa, dan dengan metode-metode pendukung lainnya. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulan, setiap prosedur dalam sedimentasi dirancang untuk menangani jenis material tertentu berupa padatan atau minyak, dan juga dalam kondisi tertentu. Decanting dan klarifikasi cocok untuk menghasilkan cairan yang jernih, sementara pengentalan lebih fokus pada pemrosesan lumpur yang sudah disebutkan oleh teman saya. Dan flotasi dan separator minyak dirancang khusus untuk menangani material dengan densitas lebih ringan daripada cairan, karena flotasi dan juga separator minyak sangat berpengaruh terhadap gaya gravitasi dan berat dari si partikel-partikel itu tersendiri, seperti minyak atau partikel hidrofobik. Secara keseluruhan, sedimentasi merupakan teknologi penting untuk memisahkan material dan meningkatkan kualitas cairan dalam berbagai aplikasi industri, seperti contohnya penjernihan air. Boleh next. Dan itu mungkin sekian mengenai sedimentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung
tulis saja di kolom komentar dan mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga bermanfaat.